Pembacaan kita pada hari ini adalah Matius pasal yang ke-7 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Saya akan membacakan bagi kita bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, berkati firman yang akan kami dengar, didiklah kami di bawah firman Tuhan yang boleh kami baca dan renungkan pada pagi ini, dan kiranya kami bertumbuh di dalam pengenalan dan kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, salah satu ayat yang paling terkenal barangkali di dalam seluruh kehidupan manusia, bahkan dikenal oleh orang-orang di luar sana, dikenal oleh orang-orang yang tidak percaya sekalipun, adalah Yohanes pasal 3 ayat 16. Saya percaya kita semua mengingat betul ayat ini. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini satu ayat yang sangat terkenal, dan dikutip di seluruh dunia. Bahkan mungkin dijadikan sebuah stiker di bumper-bumper, stiker yang dipasang di mobil, dan dijadikan sebuah quotes. Tapi kalau ada ayat yang mendekati Yohanes 3 ayat 16 di dalam kepopuleran, barangkali adalah Matius 7 ayat pertama yang kita baca. Matius 7 ayat pertama mengatakan, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Judge not, that you be not judged. Mungkin saudara pernah mengutipnya, mungkin saudara sering mengutipnya, atau barangkali orang-orang mengutipnya di depan Anda dan saya. Kita bisa bilang bahwa Matius 7 ayat 1 adalah salah satu ayat Alkitab yang paling sering di-abuse. Apa itu di-abuse? Artinya dibaca, dipakai di luar konteks, dipakai untuk membenarkan diri barangkali, dipakai secara sembarangan, dan lain sebagainya. Bahkan orang-orang yang tidak percaya sekalipun, sama seperti Yohanes 3 ayat 16, seringkali dipakai di luar konteks, Matius 7 ayat 1 sering dipakai di luar konteks. Untuk membenarkan diri, bahkan seringkali sebelum ayat ini dikutip, ya sudah mengingatnya di benaknya untuk ketika akhirnya diperlukan ayat ini keluar untuk mendefend dirinya. Sebuah defense mechanism, sebuah pembenaran diri yang sudah diatur sedemikian rupa. Banyak orang melakukannya, mereka berlindung di balik ayat ini, jadi sebuah tameng rohani untuk melindungi diri mereka dari koreksi barangkali. Dan kita tahu betul bahwa kata penghakiman, kata judging itu adalah sebuah kata yang memang kompleks. Dia bisa berarti sangat positif di dalam konteks yang tepat, dan dia bisa berarti sangat negatif di dalam konteks yang negatif. Sama juga dengan teks yang kita baca pada pagi hari ini, Matius 7 ayat 1 sampai 5, adalah sebuah teks yang sangat bisa dipakai positif dan sangat bisa dipakai negatif. Ini adalah sebuah teks yang sangat diperlukan di zaman ini terutama, di mana banyak orang bersikap judgmental dan menghakimi dengan salah, tetapi juga teks yang harus menjadi satu perhatian kita karena dipakai dengan abuse yang berlebihan, dengan abuse yang sembarangan. Dan faktanya kita manusia berdosa akan condong kepada penggunaan yang salah ketimbang penggunaan yang benar daripada teks ini. Kita akan lebih cenderung kepada penggunaan yang keliru daripada penggunaan yang tepat. Dan saya senang ketika seorang pendeta, dia di luar negeri, dia mengatakan sebuah kritik dengan sangat baik. Dia mengatakan bagi sebagian besar orang, Alkitab mereka adalah perpaduan dari 3 ayat Alkitab. Yang pertama adalah Matius 7 ayat 1, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi, yang kita baca. Yang kedua adalah Yohanes 8 ayat 7, biarlah yang tidak berdosa yang melemparkan batu. Dan 1 Yohanes 4 ayat 16, Allah adalah kasih. Mix ketiga ayat itu bersama dan saudara mendapatkan sebuah resep untuk mengatakan kalimat paling populer di zaman ini, only God can judge me. Hanya Tuhan yang bisa menghakimi saya. Meski ini jelas penggunaan yang salah dari 3 teks itu, saudara mendapatkan gambaran bagaimana dunia kita saat ini beroperasi. Dia akan memilih ayat yang cocok, memilih ayat yang menyenangkan, memilih ayat yang menguntungkan, untuk sebetulnya mengatakan sebuah kalimat yang lain daripada jangan menghakimi, yaitu jangan ganggu saya. Jangan menghakimi, biarlah yang tidak berdosa yang melemparkan batu, dan Allah adalah kasih. Artinya, kamu tidak berhak menghakimi saya, kamu tidak berhak mengkoreksi saya, kamu tidak berhak mengkritik saya, hanya Tuhan yang berhak.
Kita tidak perlu teologi yang terlalu mendalam bagaimana untuk mengerti bahwa penggunaan ini adalah penggunaan yang berbahaya. Penggunaan yang bisa sangat merusak barangkali di dalam zaman yang sangat gentar mengatakan untuk tidak mengkritik dan tidak menghakimi mereka. Maka pertanyaannya adalah mengapa Alkitab mencatat perintah ini, jangan menghakimi di Matius 7 ayat yang pertama. Dan pertanyaan yang kedua dan yang lebih penting adalah bagaimana orang Kristen seharusnya hidup di tengah dunia yang seperti ini, yang mengatakan only God can judge me. Jika ada satu harapan dari khotbah hari ini, ialah supaya kita bertumbuh di dalam kemampuan menguji, discernment, dan supaya kita dapat melihat hal menghakimi ini lebih baik, dan di akhir saya akan mengkaitkannya dengan kerajaan Allah. Yang pertama, apa maksud Tuhan Yesus yang sebenarnya ketika ia mengatakan jangan menghakimi? Ada 3 alasan mengapa ia mengatakan jangan menghakimi. Yang pertama, plain and simple, sebab Tuhanlah hakim atas seluruh ciptaan dan manusia tidak berhak merebut perannya. Yakobus 4 ayat 12 mengatakan sebuah kalimat yang begitu populer. Saya bacakan, hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Sekilas nampak begitu suportif terhadap apa yang dunia katakan, only God can judge me. Yakobus katakan hanya ada satu pembuat hukum, satu hakim, yaitu Dia yang berkuasa. Definitely not you. Apakah berarti kita tidak perlu memiliki discernment, menguji, membedakan, kemampuan untuk mengkoreksi, dan kemudian mengikuti dunia ini yang mengatakan kebenaran itu sifatnya relatif? Oh, jangan menghakimi berarti jangan ganggu saya. Kamu benar, saya bisa benar. Kita semua punya kebenaran versi kita sendiri. Apakah demikian yang dimaksudkan dari Yakobus 4 ayat 12 di dalam relasi dengan Matius 7 ayat 1? Tentu tidak. Alkitab, Bapak Ibu sekalian, mengatakan kita harus menguji segala sesuatu dan memilih yang baik. Kita memerlukan discernment, kita memerlukan koreksi, kita memerlukan judgment, penghakiman. Berulang kali Alkitab mengatakan hal ini. Misalnya di dalam peringatan kepada guru-guru palsu, peringatan kepada jemaat akan guru-guru palsu di dalam Matius 7 ayat 15 sampai 23. Berhati-hatilah terhadap serigala berbulu domba. Beberapa ayat setelah ayat pertama, ayat 15 sampai 23 bicara tentang bagaimana jemaat harus bisa membedakan, bahkan seperti mengendus bedanya bau domba dan bau serigala. Beware, hati-hati terhadap hal ini. Artinya, Bapak Ibu sekalian, kamu harus bisa membedakan mana domba, mana serigala berbulu domba. Kalau tidak, ya tentu saudara akan celaka karena serigala itu akan menerkam domba, menerkam Anda, dan menerkam saya. 1 Yohanes 4 ayat 1 mengatakan, anak-anak Tuhan, jangan percaya kepada setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah betul dari Allah. Galatia 6 ayat 1 mengatakan, kalau ada saudaramu kedapatan berbuat dosa, kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar. Berarti koreksi, ada membedakan, ada menguji, ada koreksi. Kita tahu Tuhan Yesus menekankan kita mengenal sebuah pohon dari buahnya. Apakah itu buah yang baik? Apakah itu buah yang buruk? Apakah itu buah yang membangun, mempertumbuhkan? Apakah itu buah yang rusak, yang merusak Anda dan saya, meracun? Dan inilah yang dikatakan Alkitab. Saudara dan saya harus punya koreksi. Jadi di satu sisi dia mengatakan jangan menghakimi, di sisi yang lain harus menghakimi dengan benar. Yohanes 7 ayat 24 mengatakan jangan menghakimi menurut penampilan, tetapi hakimilah dengan adil atau benar di dalam bahasa yang asli. Maka penghakiman ada tempat di dalam kekristenan. Penghakiman punya value di dalam kekristenan yang saudara dan saya harus pegang dengan teguh. Saudara dan saya tidak mau mematikan otak kita, switch off otak kita, dan kemudian menutup mata dari semua dosa. Barangkali ini satu penafsiran yang seringkali dilakukan di dalam Matius 7 ayat 1. Jangan menghakimi kecuali kamu mau dihakimi, dan orang mengatakan, oh berarti kalau saya melihat dosa, yang saya harus lakukan adalah memaklumi dosa tersebut. Bukan itu maksudnya. Kita mengatakan kita harus menegur, berarti harus ada koreksi dan berbagai macam yang lain. Jadi jangan menghakimi bukan alasan untuk kita menutup mata, atau untuk kita kemudian mentoleransi segala sesuatu. Bahkan salah satu surat kepada jemaat di Wahyu, kepada jemaat Tiatira, adalah sebuah peringatan akan over tolerance, toleransi yang berlebihan, toleransi yang kemudian membenarkan segala sesuatu, toleransi yang kemudian justru merusak, digambarkan dengan
kamu membiarkan perempuan Isabel itu masuk di dalam gereja? Apa yang dibawa oleh Isabel? Wrong practice of worship. Dan kamu membiarkannya masuk di dalam gereja over toleransi. Kamu tidak bisa mengatakan only God can judge Isabel. Dan kemudian membiarkannya masuk merusak daripada tubuh Kristus. Bukan itu tentu yang dimaksudkan dari Matius 7 ayat 1 ataupun Yakobus 4 ayat 12. Jadi jika bukan kita tidak boleh sama sekali membuat penghakiman dan bukan menutup mata dari dosa dan kesalahan, maka apa yang dimaksud Matius 7 ayat 1? Ada dua penekanan, tapi saya akan berikan yang pertama terlebih dahulu. Yang dimaksudkan dari konteks Matius pasal yang ke-7 adalah jangan menghakimi di dalam arti memandang rendah saudaramu seperti sedang mengutuki nasib mereka. Wait a minute, kita akan mengatakan saya tidak pernah Pak itu mengutuki nasib daripada orang lain, saya tidak pernah itu memaki-maki mereka. Tapi pengertian mengutuk bukan berarti harus sesuatu yang saudara ucapkan secara verbal, kalimat-kalimat makian. No, far from it, jauh dari itu. Jangan menghakimi di dalam pengertian mengutuk bisa berarti sederhana sekali. Saudara dan saya tidak menghakimi dengan menentukan nasib final dari orang-orang yang kita hakimi tersebut. Di dalam bahasa lain, saudara sekalian, ini seperti kita yang seringkali mendengar, barangkali orang-orang berkata, bagi saya relasi cukup sampai di sini. Selesai itu. Sudah final atau sudah fix nasib daripada orang ini. Atau mungkin di dalam kalimat yang sangat sederhana dan seringkali kita ucapkan adalah sudah pasti kalau orang ini pasti demikian. Seakan-akan kita sudah tahu nasib akhir daripada orang tersebut dan nasibnya adalah condemn, terkutuk. Jadi yang dimaksud dari Matius 7 ayat pertama di dalam penekanan ini adalah jangan menjadi seorang yang superior dan berdiri di atas untuk kemudian merendahkan nasib daripada orang-orang di sekitar Anda dan saya. Jangan menghakimi berarti saudara harus sadar nasib akhir, nasib final daripada orang tersebut bukan di tangan Anda dan saya. Bahkan mungkin ketika kita mengeluarkan sebuah koreksi dan penghakiman dengan sangat halus sekalipun, secara lisan halus, tetapi di dalam hati kita mungkin sedang menutup pintu bagi mereka, itu pun termasuk yang Tuhan Yesus katakan di dalam Matius 7 ayat 1, jangan menghakimi. Don't do it. Don't do that. Banyak orang seperti ini, saudara sekalian, mereka menetapkan nasib daripada orang yang bersalah kepada mereka, mungkin nasib daripada orang yang mereka lihat itu salah secara final. Ini seperti mengutuk mereka di dalam hati. Dan ini adalah lawan dari spirit kekristenan. Kita mengucapkan permohonan doa Bapa kami setiap minggu, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. The Christian spirit means that you leave a room for forgiveness every time, setiap kali. Ayat 7b mengatakan supaya kamu jangan dihakimi. Ini menarik Bapak Ibu sekalian, karena ini adalah sebuah pengingat bahwa yang menentukan nasib akhir secara final bukan Anda dan saya. Itu akan dilakukan, penentuan nasib final akan dilakukan, but not by you and me, but by God, melalui Tuhan, oleh Tuhan, dan bukan sekarang. Putusan akhir akan dijatuhkan. Verdik yang terakhir, keputusan benar salah, kehidupan atau kutukan akan diberikan, tapi bukan melalui kita, dan yang jelas bukan saat ini. Apakah kelak kehidupan itu diberikan kepada mereka dan kita, atau kutukan kita tidak tahu, tapi yang jelas kekristenan mengatakan kita harus memberikan ruang untuk pengampunan kepada mereka yang bersalah, yang ditegur, yang dikoreksi itu. Ayat 2, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ini ayat 2 adalah alasan kedua, kenapa kita jangan menghakimi. Yang pertama tadi karena Tuhan adalah hakim, dan bukan saudara dan saya. Tuhan yang berhak menentukan putusan yang terakhir. Alasan yang kedua adalah karena penghakiman yang bersifat mengutuk orang lain, menjadikan Tuhan akan melakukan yang serupa kepada kita. Tuhan Yesus mengatakan di dalam Yohanes 3:35, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Tapi apa jadinya jika hari ini keadaan itu dibalik? Murid-murid tidak lagi saling mengasihi, tetapi murid-murid sekarang memberikan kutukan kepada satu sama lain di dalam komunitas itu. Apa yang terjadi jika hari ini keadaan itu dibalik dan murid-murid tidak lagi membentuk satu komunitas yang harmonis,
Tetapi kemudian murid-murid menghabiskan waktu mereka di dalam penghakiman yang keep on going, mengutuki satu sama lain sedemikian rupa. Maka Yohanes 3:35 bisa berarti kita baca sebagaimana Anda dan saya tidak mengasihi, Anda dan saya bukan murid-murid Kristus. Tuhan mengatakan pohon dikenal dari buahnya. Apa yang terjadi jika buah dari orang-orang Kristen adalah kutukan dan bukan kasih? Kita boleh mengintrospeksi diri kita masing-masing barangkali. Kita mungkin memberikan penghakiman berulang kali di dalam hidup bukan sebagai sebuah koreksi, bukan sebagai sebuah teguran yang membangun, melainkan bersifat mengutuki orang lain. Sekali lagi, tidak harus secara harafiah kita mengutuk orang-orang itu, tapi bisa berarti kita mengkoreksi tanpa mengharapkan adanya perubahan daripada orang-orang tersebut. Jujur saja, Bapak Ibu sekalian, kita seringkali bertahun-tahun setelah melewati satu masa kita kelas misalnya, dan kemudian kita mendengar seseorang bercerita kepada kita, Pak, kamu ingat Bapak ini, dan kita langsung mau mulai memberikan sebuah limpahan kepahitan, dan kemudian orang itu berkata, tapi dia sudah beda loh. Orang ini sekarang itu baik, orang ini sekarang mau pelayanan, orang ini sekarang itu mencintai sesamanya, orang ini sekarang itu punya hati luas, orang ini sudah bertobat. Kemudian yang kita katakan adalah, ya baguslah. Kita mengatakan, ya oke. Tapi dalam hati kita barangkali kita mempertanyakan langsung, itu paling palsu. Itu paling adalah sebuah kemunafikan. Itu pasti adalah sebuah kebohongan yang ditampilkan untuk mencelakai orang lain barangkali. Kita ternyata tidak bisa melupakan penghakiman yang kita buat atas orang tersebut. Bertahun-tahun yang lalu barangkali. Jadi waktu kita membuat penghakiman dulu, barangkali itu bukanlah sebuah koreksi, itu barangkali bukanlah sebuah kritikan untuk membangun orang itu, tapi adalah sebuah kelimpahan murka, kelimpahan kemarahan, kelimpahan kepahitan yang kita berikan untuk memberi makan ego kita sendiri. Dan ini tidak mencerminkan penghakiman yang baik yang Alkitab katakan. Ini tidak mencerminkan hati seseorang yang sendirinya sudah diubahkan oleh Tuhan. Ini tidak mencerminkan seorang yang berlaku dengan kasih. Melainkan ini mencerminkan seseorang yang sebetulnya sedang feeding off their own egos. Memberi makan ego mereka sendiri. Dengan memberikan penghakiman yang hanya dibalut sedikit kebenaran. Tetapi yang sebetulnya adalah anger and hatred. Murka, kebencian, kepahitan. Penghakiman yang seperti ini sebetulnya adalah cara dunia menghakimi. Bapak Ibu sekalian, kita bisa mengatakan Sermon on the Mount, khotbah di bukit adalah sebetulnya how Christians should live in this world. Bagaimana orang Kristen harus hidup di dunia ini. Dan ini selalu di dalam sebuah kontras dengan bagaimana orang dunia hidup di dalam dunia ini. Tapi penghakiman yang karena murka dan kebencian adalah penghakiman yang muncul karena meniru dunia menghakimi. Dan ini adalah sebuah penghakiman yang mudah dilakukan. Kenapa kita suka menghakimi seperti ini? Barangkali karena memang mudah. Kita tidak perlu capek-capek untuk mendoakan teguran yang kita mau berikan. Kita tidak perlu bergumul. Kita tidak perlu memikirkan cara dan bagaimana kita cukup melampiaskan saja semua marahnya kita itu. Dan kita cukup melemparkannya seperti seseorang yang sedang melemparkan anak panahnya ke berbagai arah. Kalau itu menancap ya kena, kalau tidak ya sudah. Tapi memuaskan karena kita suka melemparkan itu berulang kali ke banyak daerah sedemikian rupa. Sejujurnya kita sering melakukan hal yang sama di dalam kehidupan kita. Kita merasa lebih baik tadi misalnya ketika seseorang ternyata tidak berubah, seakan-akan membenarkan bahwa memang penghakiman final saya itu terbukti kalau dia tidak berubah. Kita mungkin merasa itu kabar baik, good news, kalau ternyata orang itu ternyata tidak berubah sekian tahun kemudian. It made us feel better karena kita bisa melakukannya dengan puas. Maka jika itu kasusnya, ayat 2 mengatakan, so be it, ukuran yang sama akan diukurkan kepadamu dan saya. Ketika kita menilai dengan sebuah ukuran, berarti kita menerima ukuran itu sebagai ukuran yang sah. Dan Tuhan adalah Tuhan yang konsisten. Dia akan memakai ukuran itu bagi saudara dan saya. Maka bayangkan Bapak Ibu sekalian, jika hati kita yang picik, yang dekil itu, kemudian Tuhan ambil dan Tuhan pakai untuk menilai kita, saya percaya tidak satupun dari kita akan keluar dengan nyawa kita
utuh. Kita akan mati karena hati kita begitu sempit. Dan jika Tuhan memakai hati kita untuk menilai kita, tidak satu pun orang akan hidup. Di sisi yang lain, itu ibarat Tuhan bertanya kepada kita di dalam ayat yang kedua, jika kamu mengutuk orang lain karena satu ukuran, misalnya dia berbohong, mengatakan setengah kebenaran, apakah kamu sendiri tidak melakukan hal yang sama? Jika kamu mengutuk seseorang yang melanggar komitmen, apakah kamu sendiri tidak pernah melanggarnya? Jika kamu mengutuk orang yang mencuri, apakah kamu sendiri jujur di dalam segala sesuatu? Jika kamu membenci perkataan sembarangan yang menyakiti orang lain, apakah kamu menjaga ucapanmu sendiri? Di sebuah hukum yang sah, eye for an eye, mata ganti mata, lex talionis, dan Tuhan itu konsisten. Maka dia berhak menggunakannya untuk menghakimi kita semua. Maka saudara bayangkan jika saudara berdiri di hadapan tahta Tuhan yang sekarang siap untuk menjatuhkan Anda dan saya di atas sebuah kutukan, sebuah hukumannya, maka apa yang akan kita minta? Kita cuma bisa minta satu hal barangkali, yaitu kita akan meminta mercy, meminta belas kasihan. Dan jika saudara meminta belas kasihan dan mengharapkan belas kasihan, Alkitab mengatakan berikanlah belas kasihan kepada sesamamu. If you wish for mercy, show mercy. Lex talionis, eye for an eye. Jika saudara dan saya memberikan belas kasihan, Tuhan akan memberikan belas kasihan kepada kita. Ini bukan di dalam pengertian saudara berarti memperoleh keselamatan dengan moral yang tinggi, memberikan belas kasihan. No, ini adalah sebuah Christian virtue, buah mercy yang saudara dan saya tunjukkan, orang-orang Kristen nyatakan menunjukkan bahwa kita sendiri menerima mercy tersebut. Yakobus 2:13 mengatakan, sebab penghakiman yang tidak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan menang atas penghakiman. Alasan yang ketiga untuk tidak menghakimi sembarangan adalah ayat 3 dan 4. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar atau serpihan itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Mengapa jangan menghakimi? Alasan yang ketiga, karena dirimu sendiri kamu tidak dapat konsisten. Of specks and locks, selumbar atau serpihan dan balok. Pada zaman dulu balok digambarkan berukuran 40 kaki panjangnya. Ini adalah sebuah balok yang tidak mungkin tidak terlewatkan ketika seseorang melihatnya. Ini satu balok yang begitu besar, satu balok yang signifikan, dan selumbar adalah sebuah serpihan yang membuat kita suben barangkali. Maka yang dimaksudkan dari bagian ini bukanlah saudara dan saya harus membanding-bandingkan dosa mana lebih besar dan lebih kecil, tidak. Tetapi yang dimaksudkan dari ayat 3 dan 4 simply adalah kita diajak untuk melihat dosa kita sendiri lebih besar dibandingkan dosa sesama kita. Jadi bukan berarti kita bisa membacanya demikian. Misalnya, saya tidak melakukan dosa itu, berarti mata saya tidak ada baloknya, berarti saya boleh sikat habis yang selumbar yang mata saudara saya miliki itu. Tidak, Bapak Ibu sekalian. Yang dimaksudkan dari ayat ini adalah kita harus melihat dosa kita sendiri matters dibandingkan dosa saudara kita. Masalah rohani kita sendiri lebih besar daripada masalah rohani saudara kita yang kecil. Dan sama, bagi mereka Tuhan juga mengharapkan yang sama. Lihatlah sendiri dirimu sendiri akan dosa yang kamu perbuat sebelum memperhatikan dosa sesamamu manusia. Faktanya kita cenderung meremehkan dosa kita dan membesar-besarkan dosa orang lain. Yesus mengatakan tidak, kamu harus melihat dosamu lebih besar. Kamu harus melihat dosamu lebih signifikan dan tampak lebih besar dibandingkan dosa sesamamu manusia. Yang kita lakukan sebaliknya, kita seringkali fokus kepada dosa sesama kita dan mengecilkan dosa kita sendiri. Yang kita lakukan adalah kita lebih melihat orang-orang lain harus bertobat dibandingkan kita sendiri akan dosa kita. Balok yang besar, 40 kaki tingginya, yang begitu besar, menjadi sebuah balok yang begitu kecil, karena di mata kita, selumbar itu lebih mengganggu. Seperti halnya kita mungkin mengenali ciri khas seseorang lebih dari diri kita sendiri, cara jalan seseorang lebih daripada cara jalan kita sendiri, suara seseorang lebih khas daripada suara kita sendiri, itulah kita melihat dosa orang lain. Di STT kami pernah diminta untuk rekam khotbah, jadi buat khotbah sendiri, rekam sendiri, dengar sendiri,
Supaya kita familiar dengan suara kita, dan yang terjadi adalah kita semua sulit menerima bahwa ternyata suara kita tidak semerdu itu. Tapi itulah yang terjadi dengan dosa. Kita tidak familiar dengan kelemahan dan dosa kita sendiri, atau bahkan mungkin kita menutupinya, atau bahkan kita sampai melupakan dosa kita sendiri. Dan ketika itu di point out, kita mengatakan ya itulah kelemahan. Tapi ketika itu milik saudara kita sudah siap dengan satu set penghakiman yang kita siapkan. Is that out of love atau out of anger? Gereja juga demikian, Sermon on the Mount juga diberikan kepada orang-orang Kristen, komunitas orang percaya. Apakah gereja itu menjadi tempat yang fair untuk memberikan penghakiman yang sah, atau menjadi tempat bagi penghakiman yang salah bertumbuh dengan subur? Seringkali gereja justru menjadi tempat judgmental spirit itu bertumbuh dengan suburnya. Inilah penekanan kedua dari jangan menghakimi, bukan hanya mengutuk nasib seseorang secara superior, menilik yang inferior, tetapi juga a judgmental spirit. Spirit yang judgmental. D. Carson mengatakan judgmental spirit itu melihat kepada saudara-saudaramu dengan sombong. Melihat dari atas, melihat yang kurang disiplin sambil meninggikan diri, merendahkan yang visinya lebih kecil, melihat lebih rendah yang imannya tidak stabil, yang teologinya tidak semendalam itu, melihat lebih rendah yang pelayanannya tidak impresif, setidaknya di dalam pandangan manusia, dan melihat selalu yang kurang dan yang bisa dikritik daripada yang bisa dibangun. Jadi kita melihat judgmental spirit juga merusak sedemikian rupa di dalam kehidupan orang percaya. Kita perlu membedakan antara judging, menilai, menguji, menentukan sikap, itu perlu, tapi judgmental spirit itu berbahaya. Judgmental spirit membuat kita akan fokus terus kepada apa yang bisa dirusak ketimbang yang bisa dibangun. Judgmental spirit akan membuat kita tidak konsisten di dalam membangun tubuh Kristus, karena yang kita selalu lihat adalah hal-hal yang kita bisa kritik. Maka siapakah kita jika kita terus berlaku seperti ini? Ayat 5 mengatakan kita adalah orang-orang munafik, hipokrit. Paulus mengatakan di dalam menghakimi orang lain, kamu menghukum dirimu sendiri, karena kamu yang menghakimi melakukan hal yang sama. Roma 2 ayat pertama. Kita tahu apa itu munafik, Bapak Ibu sekalian. Kita tahu itu dua muka, pakai topeng, dan seterusnya. Tapi di dalam konteks Matius, munafik punya pengertian yang sedikit berbeda. Matius pasal 6 menceritakan kemunafikan orang-orang yang memberi supaya kelihatan, yang puasa supaya kelihatan, yang pura-pura tampil baik tapi untuk dapat pujian. Orang-orang semacam ini yang juga munafik, yaitu adalah mereka yang memandang rendah saudara mereka sambil lupa dirinya sendiri sama berdosanya. Kita menjadi quiet down, tone down ketika kita harus menegur dosa yang kita juga lakukan. Dosa perzinahan barangkali kita tidak lakukan, jadi ketika orang berzina kita berani sikat habis di sana. Tapi ketika misalnya dosa keuangan kita menjadi begitu manisnya, kita menegur mungkin tetap, tapi dengan imut, karena kita juga melakukan dosa tersebut. Dosa daripada orang-orang yang kita dekat, circle kita, sahabat kita, keluarga kita tidak berani untuk mengatakan dengan tegas. Tapi bagi mereka yang bukan sahabat kita, bukan teman kita, bukan satu gereja dengan kita, barangkali kita berani mengatakan dengan tegasnya, bahkan mungkin dengan begitu harsh. Apakah artinya kita harus tunggu sempurna untuk boleh menghakimi? Apakah yang mengkoreksi kesalahan orang harus adalah orang yang sempurna? Tentu tidak. Tetapi betapa ayat ini mengingatkan kepada kita untuk tidak menghakimi seperti dunia menghakimi. Yang sifatnya mau menjadi hakim yang final tadi, yang menutup ruang pertobatan, yang menutup ruang pertumbuhan, yang spiritnya terus cari kesalahan orang lain, yang egois. Dan yang kedua, ayat 5 jelas mengingatkan kita untuk punya discernment. Punya kemampuan menguji, punya kemampuan untuk menilai, punya kemampuan untuk membedakan. Karunia menguji ini saudara dan saya boleh minta kepada Tuhan. Karena ini karunia yang terus berlaku tanpa kenal waktu. Tanpa discernment, maka percuma segala sesuatu. Kita tidak akan pernah bisa memahami apa yang salah dari penghakiman yang kita buat. Ketika orang mengatakan kamu seharusnya tidak demikian, kita akan selalu bertanya kembali kepada dia, salah saya di mana? Kita akan selalu rasanya sudah benar, sudah pas, sudah tepat.
Tapi semua yang ketemu kita mungkin cuma sakit hati dan gak ada pertumbuhan. Tapi semua yang dengar kita mungkin cuma menangis dan tidak berubah. Semua yang bersentuhan dengan kita mungkin cuma pergi dan menjauh. Apakah waktu saya menegur orang yang memang salah, teguran dan koreksi itu salah? Tentu tidak. Tapi coba apakah kita sudah melakukannya dengan benar? Apakah kita sudah meminta kepada Tuhan hikmat untuk membedakan mana yang harus dilakukan, mana yang harus ditegur langsung, sikap dan seterusnya? Atau apakah kita sekedarnya saja memberikan penghakiman? Plain and simple, saudara sekalian, mintalah kepada Tuhan di sermon tersebut di dalam membuat sebuah penghakiman. Dan ketika saudara meminta hal tersebut, Tuhan akan berikan kepada saudara 3 ukuran yang benar di dalam menghakimi. Yang pertama adalah ukuran kebenaran. Yang Tuhan nyatakan di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Ini adalah sebuah ukuran yang saudara dan saya pertama harus miliki ketika kita menegur, biarlah itu bukan karena like dan dislike, bukanlah karena preferensi pribadi kita, tetapi karena standar ukuran kebenaran yang sah, itu firman Tuhan. Saya tidak berlama-lama di dalam poin yang ini karena saya percaya saudara mengerti standar atau ukuran kebenaran. Tetapi yang kedua yang saudara tidak boleh lupa adalah mengenai ukuran anugerah, measure of grace yang Ia berikan di dalam Kristus. Roma pasal 5 ayat 6 sampai 11 mengatakan demikian. Saya bacakan, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ketika saudara dan saya masih seterunya, kita belum adalah orang yang baik, kita belum adalah orang yang bertobat. When you are an enemy, Tuhan mati untuk kita. Saudara, ketika kita membuat penghakiman, apakah kita menegur mereka sebagai an enemy? Apakah kita menegur mereka sebagai seorang yang layak mendapatkan murka kita? Atau apakah kita menegurnya sebagai sesama orang yang dikasihi oleh Allah? Ketika saudara menegur saudaramu, menegur saudarimu, apakah saudara dan saya menegur mereka tanpa murah hati, tanpa belas kasih, tanpa anugerah? Atau apakah saudara menegur mereka sebagai seorang yang sama-sama menerima anugerah? Jika Tuhan mati bagi dia ketika dia masih berdosa, siapakah kita untuk memurkai dia ketika dia membuat kesalahan? You need measure of truth, ukuran kebenaran. Saudara juga perlu ukuran anugerah. Yang ketiga, saudara, adalah ukuran kasih. Yang Yesus modelkan di dalam 1 Korintus 13, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-8. 1 Korintus pasal 13, ayat yang keempat sampai ayat ke-8. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, kasih tidak berkesudahan. Ukuran kebenaran, ukuran anugerah, ukuran kasih yang Yesus modelkan bagi Anda dan saya. Ketika saudara menegur, apakah saudara menegur sebagai seorang yang tidak sabar dan tidak murah hati, yang penuh dengan cemburu, motivasi yang nggak benar? Apakah saudara melakukannya untuk ego sendiri, memegahkan diri, ayat 4? Apakah saudara menegur dengan tidak sopan? By the way, ini bukan bicara mengenai bahasa yang sopan dan tidak sopan, tapi ini bicara apakah saudara melakukannya dan membuat orang akhirnya tidak mempermuliakan Tuhan, tidak sopan? Apakah saudara mencari keuntungan sendiri, terlihat baik barangkali? Apakah saudara melakukannya dengan marah-marah, dengan melakukannya dengan menyimpan kesalahan orang, melakukannya karena ketidakadilan, membela yang cocok misalnya, sehingga saudara memberikan penghakiman kepada yang saudara tidak cocok? Maka saudara melakukan dengan menutupi berbagai macam hal yang bisa ditutup. Kita seringkali melakukannya dengan berbagai macam alasan yang salah. Tapi kasih tidak demikian.
Kasih dia menutup segala sesuatu yang harus ditahan, dia percaya segala sesuatu yang harus dipercaya, dia mengharapkan segala sesuatu yang harus diharapkan, dia sabar menanggung segala sesuatu karena kasih tidak berkesudahan. Dia akan terus ada. Maka saudara, inilah yang dimaksud Yohanes 7 ketika mengatakan menghakimilah dengan benar. Hakimilah, to be truthful, to be gracious, and to be loving. Jika kita harus membuat sebuah penghakiman, biarlah itu mengalir dari 3 ukuran ini sambil kita minta hikmat dari Tuhan. Saudara, kalau kita pegang 3 ukuran ini dengan tepat, maka saudara percayalah kepada saya bahwa kita tidak mungkin membuat penghakiman dengan sekedarnya. Kita tidak mungkin membuat penghakiman dengan segampang itu. Karena kita harus memikirkan banyak hal. Kita harus memikirkan standar kebenaran. Kita harus memikirkan motivasi kita sendiri. Kita harus memikirkan caranya. Karena kita harus menjadi gracious dan loving dan seterusnya. Maka dengan demikian, hal menghakimi tidak lagi perkara boleh atau tidak boleh. Tapi ini adalah perkara membangun atau tidak membangun. Mengapa bisa demikian? Jawabannya adalah karena hal menghakimi terkait dengan hal kerajaan Allah. Bahkan kita bisa mengatakan seluruh aspek dari khotbah di bukit adalah tentang hal kerajaan Allah, kerajaan surga. Semua yang dibicarakan di dalam khotbah di bukit berkaitan dengan kerajaan Allah. Dari ucapan bahagia di Matius 5, kemudian tentang garam dan terang, tentang kemarahan, tentang zina, tentang perceraian, tentang sumpah, tentang pembalasan, tentang mengasihi musuh, tentang memberi sedekah, tentang doa dan puasa dan harta dan kekhawatiran, semua adalah perkara kerajaan Allah. Sekarang apa artinya dengan hal menghakimi? Artinya sederhana, saudara dan saya tidak membuat penghakiman for the sake of the judgment itself. Demi penghakiman itu sendiri, tidak peduli seberapa baiknya, jika kita melakukannya hanya sekedar untuk penghakiman itu sendiri, kita akan membuatnya sebagai sebuah kesalahan yang merusak. Maka bagaimana seharusnya penghakiman? Bukan untuk penghakiman itu sendiri, tapi penghakiman saudara harus melakukannya untuk membangun orang-orang yang lain. Ini perkara membangun atau tidak membangun. Kita harus melakukannya dan dengan benar melakukannya karena kerajaan Allah adalah tempat orang-orang dibangun Allah di dalam anugerahnya dan membangun sama dengan anugerahnya. Itu sebabnya dikatakan keluarkan dulu balok di matamu sebelum urus yang selumbar di mata saudaramu. Kalau balok tidak dikeluarkan, kalau mata saudara tertutup dan saudara berusaha mengeluarkan yang selumbar, yang serpihan di mata saudaramu, yang terjadi adalah matanya buta. Saudara. Kita cuma akan menyakiti mereka tanpa membangun mereka. Inilah yang dunia lakukan. Dunia melakukan penghakiman setiap saat. Di dalam anugerah umum pun penghakiman itu bisa benar, tapi yang mereka tidak bisa lakukan adalah membangun kerajaan Allah dengan anugerah Tuhan. Tapi saudara dan saya dipanggil untuk demikian berbeda. Kita dipanggil untuk membangun dan membangun di dalam anugerah Tuhan. To be truthful, dengan kebenaran yang jelas. To be gracious, berbelas kasihan seperti kita menerima belas kasihan. And to be loving, di dalam kasih dan penuh kasih, seperti kita juga dikasihi di dalam Kristus. Ketika kamu dan saya harus membuat penghakiman, biarlah mengalir dari 3 hal ini, karena kita adalah orang-orang di dalam kerajaan Allah. Jika demikian, maka Bapamu yang di surga akan handle kehidupanmu dengan serupa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami dengar. Biarlah kami bertumbuh di dalam kebenaran. Biarlah kami mengenal Tuhan dan semakin mengasihi Tuhan di dalam kebenaran tersebut. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.